Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Para santri sekalian, kelas 11 Ma'alimin. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi untuk hari ini, yaitu kita berjumpa lagi di pelajaran Mustalah Hadis. Baik, pelajaran Mustalah Hadis yang kita bahas masih melanjutkan dari materi yang pekan lalu, yaitu terkait dengan hadis mu'an'an, gitu ya. Nah, mudah-mudahan kalian masih ingat atau masih bisa memahami di penjelasan di pekan yang lalu terkait dengan hadis mu'an'an. Ya, untuk mengulang sedikit, untuk mengingatkan kembali, jadi hadis mu'an'an adalah hadis yang perawinya itu menyampaikan dengan kalimat an, yang artinya dari, begitu ya. Misalkan dari si anu gitu ya, an begitu. Nah, jadi ketika si perawinya itu mengungkapkan dengan kalimat an itu, nah itu disebutnya hadis mu'an'an. Nah, kenapa di hadis tersebut dipermasalahkan? Karena ya apa yang disampaikan oleh si perawi tadi hanya mengatakan an saja, hanya mengatakan dari, saya terima dari dia gitu ya, tanpa menegaskan dia menerima informasi dari seseorang itu, apa dia bertemu langsung, apa hanya mendengar, apa pernah belajar dengan orang itu, gitu ya, gitu, apa seperti apa. Nah, ini si rawinya itu tidak menceritakan, tidak menegaskan seperti itu. Saya menerima informasi dari si anu, langsung bertemu misalkan, gitu ya, atau orang lain tahu bahwa dirinya itu memang pernah bertemu, gitu tuh. Nah, tanpa ada penegasan begitu, hanya mengatakan an saja, dari saja. Nah, itu disebut hadis mu'an'an, begitu ya. Baik, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu apakah hadis mu'an'an itu muttasil atau munqati nih, gitu ya. Maksudnya hadis mu'an'an itu jadi di mana perawinya itu menyampaikan hanya dengan kata-kata saya menerima dari dia. Nah, apakah informasinya itu dianggap muttasil, dianggap bersambung, ya bisa diterima, atau munqati, dianggap putus, tidak bisa diterima, misalkan, gitu ya. Jadi sederhananya, apakah nanti jadi sahih, apa jadi dhaif, gitu, hadis yang disampaikannya itu nanti. Baik, jadi di sini kita akan membahas yaitu hal huwa minal muttasil awil munqati. Apakah hadis mu'an'an itu termasuk muttasil atau munqati, gitu ya. Baik, mensikapi hal ini, ikhtilaful ulama'i fihi ala qaulaini. Terjadi ikhtilaf, terjadi perbedaan di antara para ulama dalam menyikapi hadis mu'an'an ini. Yaitu yang pertama mengatakan, katanya kila annahu munqati'un hatta yatabayyana ittisaluhu. Satu kelompok yang menegaskan bahwa annahu munqati'un, bahwa hadis mu'an'an itu munqati, dianggap putus, tidak bisa diterima, begitu ya. Istilah lain tetap dikategorikan dhaif. Hatta yatabayyana ittisaluhu, sehingga jelas kemutasilannya, sehingga jelas ada nampak bahwa hadis tersebut memang ya para perawinya ya mutasil, bersambung ya. Baik, itu jadi pendapat yang pertama. Jadi pendapat yang pertama intinya tetap dinilai munqati dulu, dinilai putus dulu, sehingga ada kejelasan. Adapun yang kedua, kalau yang kedua berpendapat bahwa sebagian ulama berpendapat, katanya wasohih, tetap itu bisa dinilai sahih, hadis mu'an'an itu bisa dianggap sahih, alladzi alaihil amal, bahkan bisa diamalkan, katanya, bahkan bisa diamalkan. Wa qala lahu jamahir, pendapat ini banyak diungkap oleh para jumhur min ashabil hadis, dari para ulama hadis.
wal fikih, dan juga para ulama fikih, wal usul, dan para ulama usul fikih, annahum muttasilun, bahwa tetap saja mu'anan itu harus dinilai mutasil kata mereka. Nah, jadi justru para ulama hadis cenderungnya memang hadis mu'anan tetap bisa diterima, tetap bisa dianggap sahih. Karena hadis tersebut termasuk dianggap sahih, maka bisurutin, syarat-syarat sahihnya itu tetap harus jelas, harus ada, gitu ya, harus tegas, yaitu ittafaqu ala syartaini minha. Kemudian para ulama hadis itu bersepakat bisa menerima hadis mu'an'an itu dengan dua syarat, gitu ya, dengan dua syarat. Itu kesepakatan mereka. Waqtalafu fi istirati ma adahu. Tapi para ulama hadis yang sudah bersepakat tadi ya, ini mereka bisa bersepakat dengan dua syarat. Tapi ada satu syarat begitu ya yang mereka belum sepakat juga begitu. Baik, amma surtoni, adapun dua syarat lazani ittafaqu yang menjadikan mereka para ulama hadis menjadi sepakat hadis mu'an'an itu bisa diterima, ala anahu la budda minhuma, yaitu tidak boleh lepas dari dua hal ini. Wa mazhabu muslimun, dan Imam Muslim berpendapat yaitu al-iktifa'u bihima, yaitu harus memenuhi dua standar ini. Yaitu kata Imam Muslim, jadi hadis mu'an'an gitu ya bisa diterima, yaitu alla yakunal mu'an'inu mudalasan. Yang jelas si mu'an'innya itu gitu ya tidak mudalas. Gitu, si mu'an'in itu maksudnya yang dikatakan saya menerima informasi dari si anu gitu ya, dari si anu gitu. Nah, yang jelas si mu'an'innya itu yang dikatakan dari si anunya itu tidak mudalas begitu ya. Nah, baru bisa diterima. Kemudian yang kedua kata Imam Muslim, ayum kina liqa'u ba'duhum ba'don, dan dimungkinkan gitu ya, atau bisa dinilai bahwa mereka itu satu sama lain liqa, pernah bertemu begitu ya, diketahui mereka pernah bertemu. Jadi antara yang mengatakan saya menerima informasi dari dia, nah saya dan dia itu, nah itu diketahui oleh orang bahwa memang dia itu benar-benar pernah liqa, benar-benar pernah bertemu begitu. Ai liqai mu'an'inu biman an anhu, atau ya si mu'an'in dengan mu'an'annya itu gitu ya. Nah itu bertemu kata Imam Syafi'i begitu. Baik, nah itu dua syarat yang disepakati oleh para ulama hadis untuk menerima hadis mu'an'an begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami nih gitu. Baik, adapun ada satu syarat yang para ulama hadis belum sepakat nih gitu ya, yaitu amasurutu allati ikhtalafu. Adapun satu syarat lagi yang para ulama hadis belum ada kesepakatan nih, masih ikhtilaf gitu ya, masih ikhtilaf, yaitu satu mengenai subutul liqa, yaitu tentang ketetapan bertemunya gitu ya, gitu. Satu tentang ya ketetapan bertemunya. Nah ini juga tentang bertemunya ini seperti apa nih ya begitu. Apa bertemu langsung, apa hanya sekedar ya satu jaman saja begitu dikatakan gitu. Ini juga begitu ya. Kemudian yang kedua, ini yang mempermasalahkan yang tadi ada Imam Bukhari ya. Imam Bukhari atasnya mempermasalahkan itu. Ini harus, kata Imam Bukhari harus jelas dong pertemuannya juga gitu ya. Dia bertemu di mana gitu. Baik, kalau kemudian yang kedua ini yang kedua yang jadi masalah yang belum sepakat di antara para ulama hadis dalam menyikapi hadis mu'an'an, yaitu tulus sahabah,
yaitu lamanya, panjangnya dia bersahabat begitu ya, berkawan. Jadi antara mu'an'an dan mu'an'innya itu gitu ya. Nah itu dia berkawan lama tidak begitu ya. Nah itu berkawan lama. Nah ini harus diketahui juga gitu ya. Kemudian ma'rifatuhu biriwayah biriti anhu, dan juga yang ketiga masalah tentang periwayatan di mana dia menerima informasi itu begitu ya. Nah itu yang mempermasalahkannya Amr bin Dinai. Baik, jadi itu ya terkait para ulama hadis mengenai sikap mereka dalam mensikapi hadis mu'an'an. Jadi ringkasnya gitu ya, hadis mu'an'an bisa diterima gitu ya dengan syarat tadi, yaitu bahwa ya perawinya itu yang mengatakan, yang membawa cerita itu tidak mudalas gitu ya, tidak diketahui tidak termasuk golongan perawi dhaif. Kemudian yang kedua yaitu bahwa sebagian mereka dengan sebagiannya begitu ya benar-benar pernah bertemu. Nah, walaupun dalam urusan pertemuan ini juga masih dipermasalahkan oleh Imam Bukhari. Baik para santri sekalian, kelas 11 sanawiyah, demikian gitu bahasan mustalah hadis pada hari ini ya terkait dengan hadis mu'an'an. Mudah-mudahan kalian bisa memahami, untuk kekurangannya nanti bisa ditanyakan langsung ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.